مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang haid atau menstruasi. Nah, menstruasi adalah fitrah dari Allah ke wanita. Nah, haid itu bukan sekadar biologis, tapi juga tentang kesempurnaan ibadah seorang muslimah. Nah, ketika seseorang mengalami haid, secara syariat ia berada pada hadas yang besar. Konsekuensinya ada pada ibadah mereka. Nah, saat hendak melakukan ibadah, itu kita tidak boleh. Lalu ada larangan. Larangannya adalah sholat, baik fardu maupun sunnah. Lalu ada puasa Ramadan. Kita saat puasa Ramadan itu diwajibkan untuk menggantinya. Lalu ada tawaf, lalu menyentuh atau membawa mushaf, lalu berdiam diri di masjid, boleh melintas asal darahnya itu tidak tertetes. Lalu perlu diingat, sebagai wanita yang sedang haid, bukan berarti kita libur ibadah, tetapi kita dapat melakukan seperti berzikir, berdoa. Nah, juga saat berzikir itu kita memperbanyak bacaan seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga memperbanyak sholawat juga istighfar. Lalu mendengarkan bacaan Al-Quran, kita bisa mendengarkan murattal atau mengulang hafalan kita. Sebenarnya kita tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi kalau hanya mengulang hafalan kita itu boleh, tapi di dalam hati, dan juga tidak boleh menambah hafalan. Nah, pada beberapa situasi wanita itu boleh membaca sepenggal ayat Al-Quran ketika mereka menjadi guru ngaji atau dosen misalnya, tapi itu hanya sepenggal-sepenggal. Lalu penghafal Al-Quran, mereka itu boleh mengulangi hafalan mereka, tapi bukan menambah. Nah, lalu bisa juga dengan memperbanyak sedekah dan juga tetap berbakti kepada orang tua. Lalu menghadiri majelis taklim atau mendengarkan ceramah. Teman-teman, gunakan masa haid untuk mendekatkan diri dalam bentuk ibadah yang tidak dilarang. Nah, setelah saya bahas tentang haid, seputar haid tadi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Izin bertanya, jika saya melihat flek darah sebelum jadwal haid, apakah itu terhitung darah haid? Nah, pertanyaannya adalah munculnya flek sebelum masa haid atau sesudah masa haid. Jawabannya, jika sedikit dan di luar masa haid atau sesudah masa haid, maka darah itu akan dihitung sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Nah, tetapi kalau darah itu masih bersambungan dengan masa haid kita, maka darah itu dihitung sebagai darah haid. Seperti itu. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan kita sudah suci dan boleh mandi wajib? Baik, pertanyaannya adalah menentukan kita itu masa sucinya kapan. Masa suci haid itu ditandai dengan dua hal, yang dimana pertama, berhentinya haid itu langsung kering ya, Rek, kayak benar-benar udah hilang. Nah, itu bisa ditandai kalau kita udah suci. Yang kedua, itu keluarnya darah putih kental yang menandai berhentinya haid. Nah, jika kedua itu tidak muncul, bisa juga tanda sucinya adalah melihat keringnya tempat keluar darah haid tanpa ada kekuningan atau keruh.
Seperti itu. Izin bertanya, saat haid apakah kita dibolehkan untuk berolahraga? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh saat haid melakukan olahraga? Nah, secara syariat itu tidak ada yang menjelaskan tidak bolehnya kita olahraga saat haid. Nah, sebenarnya olahraga sebenarnya sangat dianjurkan, soalnya itu dapat memperingan kram kita. Nah, olahraga juga boleh, asal tidak menimbulkan kemudaratan dan juga sesuai dengan kemampuan olahraga kita. Jangan terlalu dipaksakan untuk berolahraga. Teman-temanku sekalian, haid adalah ketetapan Allah yang di dalamnya terdapat hikmah dan juga pahala yang besar bagi yang bersabar dan juga taat. Jangan merasa rendah diri karena sedang haid. Justru waktu itulah waktu untuk kita menguatkan ibadah saat sedang haid. Mari kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.